Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Pasti kalian udah banyak bikin kue-kue kering dari resep-resep saya atau resep orang lain juga ya. Nah, kalian kan pasti banyak putih telur, jadi sekarang kita akan bikin makarun. Ini kalian harus coba karena ini hanya dengan terigu saja dan ini khusus untuk pemula. Kalian tidak perlu takut untuk belajar bikin makarun. Ini bikinnya gampang banget dan enak banget. Kalian lihat kan, dia cantik, enak, pokoknya gampang banget bikinnya. Gimana caranya? Yuk kita mulai aja. Kita masak air dulu untuk kita tim putih telur kita. Ini pentingnya teman-teman. Di sini saya ada 40 gram putih telur dan 38 gram gula pasir. Ini kita akan masak, kita akan tim di atas air panas ini sambil kita aduk-aduk terus, jangan sampai telurnya mateng ya teman-teman. Tapi ini gulanya harus cair dan putih telurnya ini dia harus hangat atau panas ya, tapi tidak boleh mateng. Proses ini penting teman-teman. Kalau kalian salah, kalau gulanya tidak cair atau putih telurnya ini tidak hangat atau tidak panas, nanti makarun yang kalian bikin dia tidak mau kering. Jadi kalian perhatikan ini baik-baik ya. Ini saya nggak skip ya teman-teman karena ini penting. Saya juga nggak cepetin supaya kalian lihat. Kira-kira ini saya 2 menit panasinnya. Kalau kalian merasa ini airnya sudah terlalu mendidih, apinya bisa dimatikan, tapi dia harus tetap di atas air panas ini selama 2 menit. Dan ini kita akan kocok terus, kita aduk terus sampai gulanya larut. Kalau sudah 2 menit kita angkat dan kalian lihat nih teman-teman, gulanya dia sudah cair semua ya, sudah tidak ada gula lagi di dalamnya. Sekarang kita akan mixer dengan kecepatan tinggi. Lamanya saya nggak tahu berapa lama, tapi yang pasti dia harus sampai mengembang sempurna dan sampai stiff peak, sampai kaku sekali. Bila kalian cairkan gula dan mixer mering ini dengan baik, maka dia akan mengembang dengan sempurna. Hasilnya dia akan bagus sekali dan harus sampai stiff peak ya teman-teman, sampai kaku seperti ini. Sekarang kita akan campurkan 40 gram gula halus dan 45 gram terigu. Saya pakai terigu protein rendah. Ini kita akan ayak dulu, baru kita akan campurkan. Dan di sini teman-teman kalian bisa pakai pewarna. Pewarnanya terserah kalian mau pakai warna apa. Di sini saya pakai warna pink ya. Ini sebaiknya di mixer juga bisa, tapi saya lupa jadi saya aduk saja. Terigunya kita akan aduk dulu dan kita akan campurkan 3 tahap teman-teman ya. Ini kita aduknya cukup pakai spatula, jangan pakai mixer. Kalau pakai mixer nanti dia takutnya rusak. Karena ini terigu dia gampang sekali larut ya teman-teman. Ini kita aduk seperti ini dan ini juga tidak akan saya skip atau saya cepetin supaya kalian tuh bisa benar-benar mengerti gimana cara aduknya. Tidak perlu dihitung 1 sampai 100 atau sebagainya. Yang penting nanti dia harus adonannya tuh mengalir. Ini bikinnya gampang banget teman-teman, kalian harus coba. Dan ini kalaupun gagal kan cuman terigu sama putih telur, paling cuman capek doang ya teman-teman. Yang penting kalian punya pengalaman. Dulu kalau saya mau cerita ya, pertama kali saya bikin makarun itu sekitar mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu. Pengen banget bisa bikin makarun karena itu kalau beli kan harganya mahal. Dan dulu saya nggak ngerti bisa pakai terigu, semua saya pakai almond, bubuk almond ya.
Itu saya bikin mungkin 50 kali gagal kali. Sampai anak saya tuh bosen lihat saya. "Ma, nggak salah," katanya. "Masih bikin lagi ini." Iya, saya tetap penasaran karena saya pengen banget bisa. Ini saya tambahin pewarna ya, karena menurut saya warnanya kurang keluar. Jadi nanti kalau kalian kasih warna, usahakan warnanya terlihat. Karena nanti pada saat dimasak di oven, nanti dia warnanya akan sedikit lebih pudar. Nah, ini kalian lihat ya, aduknya seperti ini teman-teman. Di sini saya speed 2 kali ya teman-teman, karena kalau nggak ntar kelamaan. Yang penting ini kalian lihat, kalau pas kalian turunin dia masih belum mengalir, ini kita aduk lagi seperti ini sampai nanti pada saat kita turunin itu dia mengalir. Balik lagi ke cerita saya teman-teman ya, sampai saya beli buku semua yang tentang makaron, sampai saya pelajari semuanya dengan baik dan akhirnya saya bisa menguasai makaron dan saya jualan makaron. Nah, lihat teman-teman nih, ini kalau belum mengalir dengan sempurna, itu kita kocok lagi terus ya sampai dia mengalir tidak putus. Kalau sudah bagus, ini kita akan masukkan ke dalam plastik piping bag dan kita akan cetak. Untuk cetaknya mungkin kalian bisa bikin ya buletan-buletan sebagai guidelines. Cuman karena saya sudah terbiasa dan saya agak sedikit males untuk bulet-buletinnya, jadi saya nggak bulet-buletin. Karena menurut saya bagaimanapun kita tidak bulat sempurna, pasti nanti dia tetap ada pasangannya. Dan saya akan pakai spuit ini teman-teman yang bulat saja. Spuit ini penting teman-teman kalau kalian ingin bikin makaron dengan cantik ya. Spuit yang saya pakai nggak ada merek ya teman-teman, tapi lingkaran bulatnya itu 0,8 cm. Nanti kalian bisa piping, terserah kalian mau sebesar apa. Tapi buat saya seperti ini cukup, tidak perlu terlalu besar. Dan ini harus dikasih jarak ya teman-teman, karena dia akan melebar. Kalau sudah di piping, kita akan ketuk-ketuk teman-teman untuk mengeluarkan bubble-bubble yang ada di dalamnya. Apalagi ini kalau kita pakai terigu ya, ini bubble-nya banyak sekali. Jadi nanti kalian bisa tusuk dengan tusuk gigi untuk mengeluarkan bubble supaya makaron kita ini tidak hollow. Cuman kalau pakai terigu ini dia nanti hasilnya jadi bopeng-bopeng karena dia lama banget menyatunya teman-teman. Seperti ini udah saya ketuk-ketuk, dia tetap nggak mau turun, tetap dia bolong-bolong bopeng-bopeng ya. Jadi mungkin kalian tidak perlu tusuk-tusuk kali biar cantik hasilnya. Sekarang proses pengeringan kita akan gunakan dry oven. Kita akan oven di suhu 90 derajat, api atas saja dengan kipas teman-teman selama 30 menit. Ini suhu oven saya 90 derajat, tetapi di suhu termometer itu hanya sekitar 30 sampai 40 derajat ya teman-teman. Sekarang kita akan oven dengan suhu api atas 150 derajat, api bawah 180 derajat selama 10 menit. Dia akan naik, akan mengeluarkan kaki di suhu di menit kelima. Kalau saya lihat di oven termometer dia tuh di suhu 70-80 mulai mengeluarkan kaki. Setelah 10 menit kita matikan api atas, kita hanya menggunakan api bawah saja, suhunya sama 180 derajat. Tapi itu kalau di termometer dia suhunya 130 Celcius. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Ini yang paling depan ini dia agak sedikit kurang mateng. Jadi masih atasnya masih basah-basah ya. Tapi selanjutnya yang lain semuanya cantik. Dan ketika dia sudah mateng, kalian lihat itu
bawahnya, kakinya dia akan sedikit lebih mengecil. Sekarang kita akan bikin yang dengan Oreo red velvet, teman-teman. Kita perlu 3 keping Oreo red velvet, dan ini penting banget teman-teman, tidak boleh pakai rolling pin digiling, jadi harus dengan chopper. 30 gram terigu protein rendah dan 40 gram gula halus. Ini semua akan kita chopper hingga dia halus, lalu kita akan saring sampai semuanya Oreonya itu sudah halus ya. Oh iya teman-teman, kemungkinan kalau kalian pakai merek oven yang berbeda dengan saya, kemungkinan berbeda juga hasilnya ya. Jadi kalau nggak salah, kalau seandainya kalian pakai oven yang turbo, itu suhunya diturunin 20 derajat. Ini saya kasih 1/8 sendok teh bubuk red velvet teman-teman untuk mengeluarkan warna. Kalau kalian tidak punya ini, kalian bisa pakai pewarna merah saja. Jangan pasta red velvet, karena saya takut nanti kalau pasta itu berminyak, nanti makaronnya tidak mau kering ya. Untuk pencampurannya sama, kita akan masukkan dalam 3 tahap. Berbeda dengan tepung terigu teman-teman, dengan red velvet Oreo ini dia lebih cepat menyatu gitu. Jadi mungkin karena dia ada minyaknya ya. Oreo itu pasti dia pakai butter atau pakai minyak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita tidak boleh aduk lama-lama. Kalau aduk lama-lama nanti hasilnya dia jelek, tidak mau kering atau dia keriting keriput. Jadi kalian aduk secukupnya saja. Di sini saya nggak akan cepetin biar kalian lihat bagaimana saya ngaduknya. Hanya sebentar dia sudah mengalir. Sambil kalian lihat saya ngaduk Oreo ini, kita akan bahas lagi mengenai oven. Jadi kita akan dry oven di suhu pertama, api atas saja dengan kipas, suhu 90 derajat selama 30 menit. Tapi kalau kalian pakai oven yang berbeda merek dengan saya, terutama kalau kalian yang ovennya panas banget dan suhunya turbo, kalian pakai 70 derajat saja selama 30 menit. Dan untuk proses pemanggangan ini hanya 20 menit. 10 menit pertama kita pakai api atas dan bawah, 10 menit kedua kita hanya pakai api bawah saja. Karena kalau kita pakai api atas dan bawah, warnanya dia akan memudar, akan menjadi sedikit lebih coklat. Jadi warnanya nanti kurang cantik. Dan untuk kalian yang api atas dan bawahnya tidak bisa berbeda suhu, ambil patokan api bawah. Jadi 180 derajat saja. Tapi kalau oven kalian turbo, kalian bisa oven di suhu 150 atau 160 derajat. Nah ini kalian lihat teman-teman, dia cepet banget mencair ya, cepet banget adonannya itu mengalir. Jadi kalau sudah seperti ini jangan diaduk lagi. Kalau terlalu over mix nanti dia nggak mau matang-matang, nggak mau kering atasnya. Ini caranya sama, kita masukin piping bag, kemudian kita ketuk-ketuk, terus kita tusuk kalau ada bubble-bubblenya. Tapi menurut saya kalau untuk mempercantik, kalau kalian cuma pakai terigu mungkin tidak perlu ditusuk dengan tusuk gigi ya, supaya hasilnya lebih cantik. Dan untuk kalian yang mau bikin pakai bubuk almond, mungkin nanti akan sedikit lebih berbeda tekniknya ya. Jadi nanti kita akan praktek lagi di video selanjutnya dengan almond. Nah ini teman-teman kalian lihat, karena saya ngaduknya cuman sebentar, jadi ini kakinya tidak rata teman-teman. Kalian lihat ada yang naik sempurna, ada yang belum naik ya. Jadi naiknya tidak berbarengan dan nggak rata. Ada yang naiknya bagus, tinggi sekali kakinya, ada yang tidak. Kemungkinan saya ngaduknya kurang rata, jadi kurang lama. Jadi mungkin tadi harusnya masih bisa 2-3 kali aduk lagi ya.
Makaron ini akan saya isi dengan buttercream teman-teman, tapi kalian bisa isi dengan isian yang lainnya ya. Di sini saya pakai 100 gram Anchor Baker Mix. Ini akan saya mixer selama 5 menit. Setelah 5 menit dia mengembang, kemudian saya akan tambahkan dengan coklat putih cair. Kita akan mixer kembali selama 5 menit lagi. Setelah itu saya akan simpan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit. Setelah saya simpan di kulkas 30 menit, saya keluarkan, saya campurkan dengan strawberry pasta ya teman-teman. Kita akan mixer kembali hanya sekitar 2-3 menit saja. Dan kalau sudah tercampur dengan rata, kita masukkan piping bag. Dan di sini teman-teman saya bikin ini kebanyakan ya. Jadi mungkin kalian bisa 50 mentega, 50 coklat bubuk. Kalau sudah, kita akan masukkan ke dalam plastik piping bag. Dan sekarang waktunya kita pasang-pasangin makaron ini. Caranya gampang teman-teman, kita tinggal cari aja temennya, nanti pasti ada yang sesuai ukurannya. Setelah itu kita tinggal bolongin piping bagnya, kita masukin ke makaron ini dan kita tutup, lalu kita simpan di kulkas dulu. Iseng di sini saya pakai spuit teman-teman, spuit 1M. Kita akan piping. Caranya sama aja seperti tadi ya teman-teman, kita bentuk mawar, kita cukup lingkarin aja lalu kita tutup. Dan ini nanti semuanya kita harus simpan dulu di kulkas sekitar 5 atau 10 menit, baru kemudian kita tata ke atas ke dalam Tupperware dan kita tutup. Ini setelah 12 jam atau 24 jam baru makaronnya bisa kita makan. Kalau kita makan sekarang dia masih keras. Nah ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Itu tadi warnanya agak gelap karena di rumah saya pencahayaannya kurang bagus. Nah ini yang di cahaya matahari secara normalnya warnanya seperti ini, dia cantik banget. Dan ini walaupun hanya pakai terigu, rasanya lumayan enak, terutama yang pakai Oreo ya teman-teman, itu saya suka sekali, rasanya enak banget. Tapi kalau yang terigu ya rasanya ya begitulah rasa terigu. Selesai sudah video kita teman-teman, semoga kalian terinspirasi atau tidak kalian mendapatkan sedikit pengetahuan mengenai makaron dan kalian tidak takut untuk mencoba bikin makaron karena ini kan modalnya murah, hanya putih telur, terigu dan gula. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu karena masih banyak video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa ya teman-teman, jangan lupa follow Instagram saya. Bye bye.